komedi itu nggak ada batasannya, betul. Jadi apapun tuh bisa dijadiin bahan bercandaan. Pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa terima bercandaannya? Meskipun bisa aja mengandung kritik atau segala macam, tapi bukan itu intinya gitu. Intinya itu adalah pertunjukan seni komedi gitu. Dan kayaknya publik belum bisa melihat pertunjukan komedi itu sebagai pertunjukan seni. Mereka ngelihatnya pertunjukan kayak Panji kemarin itu adalah pertunjukan wah ini ngolok-ngolok instansi, ngolok-ngolok organisasi pejabat, tertentu, ngolok-ngolok pejabat. Mereka ngelihatnya itu adalah kayak bukan pertunjukan seni gitu. Ini adalah sesuatu yang harus ada dalam masyarakat. Setiap satu generasi harus ada sesosok seperti Bang Panji yang terus mendorong batasan komedi itu apa dan toleransi sensibilitasnya geser. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Bro, Buzzer, hari ini kita sudah kedatangan nih dua orang tokoh yang sangat saya kagumi di bidangnya masing-masing. Ada Mbak Mela. Beliau ini adalah tokoh yang intens membahas agama. Ya Mbak Mela ya, terutama tentang moderasi ya. Bisa dibilang begitu. Tapi utamanya kayak sebenarnya tentang filsafat, sains dan budaya ya, dan agama sekalian. Kita bisa belajar banyak dari Mbak Mela soal itu nanti. Ada juga Bro Ben. Om Swastiastu. Beliau ini adalah komika yang kemarin jadi opener Panji. Open up Panji ya, Mens Rea ya. Betul. Saya sedikit minder duduk di samping Mbak Mela. Mbak Mela ngomongin filsafat, sains, saya ngomongin rasis sama orang Jawa. Nah di sini pas nih kita ngomongin realitas sekarang. Yeah, okay. Filsafat sebagai hulunya, mungkin ya jok sebagai hilirnya. Jadi kita bicara santai mungkin tentang masih terkait Mens Rea lah ya dengan Panji. Karena pada saat ini ada perkembangannya dari Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Itu ada 3 laporan pengaduan polisi. Terus ada 2 Dumas. Antara lain Angkatan Muda NU dari AMM Muhammadiyah. Ya lainnya nggak disebut sih sama polisi. Nah ada terutama terkait tentang penistaan agama nih. Mungkin karena Panji ngomong di stand up-nya itu. Ya jangan ngeliat pemimpin hanya dari rajin sholatnya aja. Karena belum tentu orangnya baik juga, karena nggak jamin gitu ya. Jadi mungkin itu jadikan dasar untuk pengaduannya penistaan agama itu. Dan kita juga bisa ngobrolin tentang seberapa jauh sih sebetulnya batasan-batasan berkomedi itu. Karena banyak juga orang yang menyayangkan kemarin Panji itu menyinggung fisik. Katanya kritis, katanya satir, tapi kok fisik. Nah itu kita pengen lihat juga dari sisi komika. Apakah benar ada batas-batas itu, sampai di mana sih bolehnya? Nah ini kan perlu kita bahas nih bro. Siap. Supaya kita pemirsa Real Pol nanti nggak terlanjur offset kalau misalnya berkomedi gitu kan. Kita kan suka bercanda-bercanda juga nih di sini. Termasuk kita di sini di meja ini. Kalau misalkan kata gue sih gas aja masuk jurang kalau komedi gitu. Jangan ada batasnya. Jangan pinggir jurang. Langsung aja masuk jurang. Tapi gimana Bro Ben? Tanggapannya mengenai sebelum pertanyaan. Sebelum gue jawab coba ini buat teman-teman semua balikin dulu ke gue dengan satu kalimat. Menurut kalian batasannya komedi itu apa? Silakan Mbak Mela. Karena komedi itu adalah suatu bentuk seni, menurut aku malah batasannya nggak ada. Batasannya ya karet disesuaikan dengan kayak tempat, audiens, tema gitu. Karena itu kan seni dan menurut aku komedi itu ekspresi yang seharusnya dibebaskan sama seperti bentuk seni lainnya. Itu ideal aku. Idealnya, oke. Kalau Mas Caleg Singkawang. Singkawang? No. Waduh. Ketemu aja gue baru tahu lu Caleg Singkawang udah diam aja kemarin ternyata. Ni hao. Sorry. Oke. Kalau menurut gue sih sependapat sama Kamela di sini. Itu karet sih. Tapi kalau gue mungkin ya
balik lagi ke audiens nganggapnya lucu atau enggak sih. Gitu aja sih. Oke, Kalau gak lucu udah gitu. Tapi kalau semua ketawa kenapa enggak? Oke, kalau Iya. Bang Benny? Nah, di sini kan kita real Paul. Tadi tidak hanya melihat dari sisi idealisnya, Iya. tapi juga di sisi realitasnya. Iya. Mbak Mila sudah idealisnya tadi kan, Iya. nggak ada batasan. Ah. Kalau gua nyoba ngelihat dari sisi realitas yang ada. Iya. Kalau dari sisi filosofi nih, John Stuart Mill itu punya konsep yang namanya harm principle kan, tentang kebebasan. Daily Show. Oh, bukan. Oh, bukan John Stewart. Bukan. Oh, salah. Ini filosof Maaf, ini, ya. ini filosof nih. Kira John Stewart John Daily Show. Stuart Mill Salah, itu oke, filosof. ya. Dia bilang begini, kebebasan itu berakhir ketika ada pihak yang merasa dirugikan. Oke. Jadi batasnya adalah ketika ada orang yang dirugikan dengan kebebasan yang kita punya. Ya. Tidak hanya komedi, Ah. berpendapat yang lain itu juga ada batasannya, yaitu ketika orang merasa dirugikan. Gue misalnya ngerostingnya si Mr. Buzzer, Ya. kok dia tersakiti dan itu berhentinya kebebasan itu. Hmm. Nah masalahnya kan memang setiap orang beda kebebasan kan, Ya. tidak ada yang sama. Nah itu yang jadi problemnya kan itu, yang Oke. disebut karet itu. Betul. Tapi sedikit perbedaan pendapat kita. Kalau gue ngerosting buzzer, gue nggak akan berhenti sampai dia tersakiti sih. Basically nggak ada jawaban salah. Tapi gini, menurutku jawaban paling akuratnya adalah komedi itu nggak ada batasannya. Betul. Jadi apapun tuh bisa dijadiin bahan bercandaan. Pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa terima bercandaannya? Jadi itu. Jadi apapun bisa dibercandain, tapi tidak semua orang bisa terima Betul. bercandaannya. Nah, yang dilakukan Panji itu agak thin line antara satir, antara apa yang dia ngomong soal realita dan apa namanya dan ngejokes gitu. Kalau misalnya kita bikin ngejokes sekonyol mungkin, itu kan kita tahu bahwa itu ada cuplikan dari realita yang dihiperbolakan gitu. Kayak waktu saya pertama kali stand up tahun 2014-15 tuh materi pertama saya adalah orang muda adalah generasi penerus bangsa. Beda sama orang Cina. Orang Cina adalah generasi penerus toko. Nah, itu kan basically cuman satire bahwa orang Cina itu silakan ketawa nggak apa-apa kok. Santai aja, nggak apa-apa, lanjut. Kan kalau lu gak ketawa justru gue yang insecure gini. Gue bikin show tanggal 8 Februari 2000. Ini bisa banget lagi dia ngiklan. Harusnya boleh ya? Boleh dong, boleh. Lanjut lagi, bos. 26, oke. Ya basically semua boleh dibercandain, tapi gak semua orang bisa nerimanya. Makanya tiket stand up comedy itu mahal. Tiketnya Panji tuh mahal, bisa yang paling murah kalau nggak salah kemarin tuh di Men's Health 500.000, ada yang sampai 2,5 juta. Tapi kalau mau yang murah 250.000 bisa beli di ceritacinaku.com tanggal 8 Februari. Cakep, emang sesuai stereotip ya. Sesuai stereotip. Itu udah ada alarmnya di sini. Kalau 2 menit belum promo kayaknya ada yang salah di sini. Ada yang salah nih gue. Iya, basically boleh semuanya dibercandain. Cuman yang jadi isunya buat Panji adalah bahasa seni sama bahasa legal itu kan nggak selalu sinkron. Jadi apa persepsinya dari sudut pandang seni dan sebenarnya gini, kalau kita mau patahin sebuah jokes ya, semua jokes itu bisa dipatahin. Semua jokes itu bisa didebat gitu. Why? Karena jokes itu nggak supposed to be politically correct. Jokes itu supposed to be politically incorrect. Itu stereotype kayak kalau kamu craftingnya benar, you could be misogynistic, you could be racist, you could be sexist. Asal craftingnya tuh benar. Tapi yang dilakukan Panji itu kan memang tamparan realita tentang dan rangkuman kan yang sudah terjadi selama ini. Semua orang udah tahu itu sebetulnya. Semua orang udah tahu dan sudah beredar berita-beritanya. Cuman kayak diingetin lagi gitu. Habis itu dikasih bumbu-bumbu sarkasmnya. Nah itu menurutku yang akhirnya jadi masuk gray areanya menurutku. Dan di situ mungkin ketemu dengan apa yang gue omongin tadi, ada batasnya ketika orang merasa tersakiti mungkin ya. Ya. Karena gue lihat kan ini jokesnya yang tadi, kalau orang Cina dagang, kalau Padang tuh 2 langkah di depan Cina dagangnya. Apa tuh? Kalau ada toko Cina, depannya kaki 5-nya orang Padang. Oke. 2 langkah dari tokonya ke orang Padang kaki 5. Ini sungguh episode yang berbeda. Ini Bang Benny ini melucu ini. Ini tipikal bapak-bapak sekali ya. Dia ngelempar jokes, dia ketawa duluan. Belum pernah loh. Gak apa-apa ya. Belum pernah loh Bang Benny ini seumur-umur di acara tuh ngejokes kayak gitu. Gak apa-apa. Biar bapak-bapak. Waduh. Bisa. Tapi memang jokes gue rasa garing karena berhadapan dengan komika, bro. Waduh. Kalau lu aja mungkin lu ketawa karena ada komika, udah garing banget nih. Jadi apa yang gue bilang tadi mungkin
Gak apa-apa gue ngomong ya, walaupun co-host ya. Boleh. Jadi kalau yang gue bilang tadi, batasan kebebasan itu adalah ketika ada yang merasa dirugikan. Gue ingat ketika beberapa tahun lalu di Oscar ya. Ya. Chris Rock. Dia kan tajam banget tuh. Wah gila. Jada Pinkett Smith. Dan ketika itu dia nge-roasting Jana, istrinya Will Smith. Jana Surga kan? Big Mo. Jana Big Mo. Istrinya siapa namanya? Jada. Iya. Jadi dia bilang memanggil Jada itu G.I.J gitu kan. G.I.J kayak G.I.J. tentara gitu. Karena rambutnya pendek. Rambutnya botak. Iya. Waktu itu kan. Will Smith awalnya ketawa aja karena ini kan lagi roasting. Tapi pas dilihat istrinya ngerasa nggak senang karena memang botaknya itu karena cancer, karena pengobatan kan. Will Smith langsung berdiri, langsung dempeleng. Nah disitulah mungkin batas kebebasan dimiliki oleh Chris Rock terhadap Will Smith ketika itu. Enggak bang, gue nggak setuju bang. Hah? Gue nggak setuju bang. Enggak ya? Nggak setuju. Gue ada argumen soal itu. Itu poin yang lu sampaikan tuh benar bahwa kebebasan tuh batasnya sampai ada orang yang merasa dirugikan. Makanya kalau gue di acara corporate gitu diundang atau apa, misalnya TV, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh nyindir bos yang ini, no problem. Udah ada batasannya. Ya. Tapi kalau yang itu isunya adalah mereka tuh dalam toxic relationship. Jada sama Will Smith ini gosip sedikit ya, offside dikit nggak apa-apa kan? Jadi jokes itu, semua jokes yang ada di Oscar, Golden Globes itu sebenarnya semua yang dengar, apalagi yang dengar di depan, itu udah tahu jokesnya apa. Jadi udah disampaikan jokesnya dan Will Smith sudah dengar dan Will Smith sudah ketawa. Cuman memang karena waktu itu lagi ya they have a very toxic relationship dan Jada itu openly ngomong dia selingkuh sama cowok lain gitu. Iya itu bener. Iya tahu. Jadi kayak ini Gen Z pasti lebih tahu lah. Jadi waktu itu memang cuma egonya aja yang ini. Kalau di Indonesia yang menarik menurutku fenomenanya adalah di Indonesia itu banyak yang mendukung Will Smith. Tapi mayoritas orang Amerika tuh mendukung Chris Rock karena it's just a joke dan bahkan tuh it's not even a good joke. Kalau misalnya nggak nampar si Chris Rock waktu itu, ya semua orang akan lupa kayak angin lewat gitu, kayak ya udah nothing happens gitu. Nggak akan, karena itu bukan jokes yang paling memorable di malam itu. Karena mau nambahin juga, kalau buat orang Amerika eskalasi itu tuh biasanya itu kan mereka kan mencoba untuk proporsi. Kalau misalkan yang diserang itu verbal, akan melawannya verbal lagi gitu. Jadi budaya Amerika memang seperti itu. Ya memang ada beberapa kasus di mana verbal tiba-tiba dilawan sama Glock 17 gitu. Ada kasusnya. Tapi menarik sih yang lo bilang itu Bang. Ketika orang Indonesia itu mendukung Will Smith dan orang Amerika itu mendukung Chris Rock, itu menunjukkan budaya mindset ini sih. Kalau gue ya analisis primitif dari gue ya, itu menunjukkan perbedaan budaya ketika kita itu ngejokes, kita itu nge-stand up. Kalau di Indonesia, lu stand up jelek udah menyakiti orang yang lu sakitin berhak buat menyerang lu. Gitu. Karena lu sudah menyakiti. Punya legal standing. Iya, punya seolah-olah kayak mereka mempunyai legal standing untuk mempertahankan muka dan kehormatan mereka kan. Dan kita punya legal standing kan, penistaan agama itu dan pencemaran nama baik itu udah ada. Iya ada. Jadi jadi kalau misalkan lu nggak terima, lu bisa lawan balik. Tapi kalau orang Amerika, lu digituin secara verbal, lu punya dua pilihan. Antara lu abaikan aja because it's verbal. Gitu, it's just words. Atau lu lawan verbal balik lagi. Gitu. Dan siapapun yang mukul pertama, dia yang salah. Mau secara moral dia benar, tapi dia yang pukul duluan, udah salah. Makanya kan setiap orang Amerika tuh kalau berantem kan, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me gitu kan. Kalau udah deket-deket kan. Nah, itu menarik sih. Tapi gue ada pertanyaan sih Bang. Bahasa sangat natural ya, bilang don't touch me. Pernah digituin sama orang? Ya banyak sama lah sekali. Uncle lah. Gitu nggak bukan? Nggak uncle. Banyak sekali lah orang yang mau tidak touch lu sependapat gitu. Terus kayak don't touch me lah gitu. Ya basically gitu. Ya namanya juga buzzer, banyak yang ini ingin. Ada Armando contohnya. Waduh. Itu jokes. So anyways, ini apa? Gue punya pertanyaan ke lu Bang. Kalau menurut lu, apakah seorang tokoh
publik, khususnya publik yang bekerja di sektor publik. Ya. Artinya dia yang bekerja untuk kebaikan masyarakat. Ya. Dia yang kerja di politik, di birokrasi, intinya di sektor publik, PNS, politikus gitu. Publik, menteri. Maksudnya politik? Kerja politik itu kan buat publik, sektor publik. Emang iya. Bisa banget. Literaturnya. Iya, bisa banget lo bang. Bisa aja. Bisa ya lo bang. Nyenggol-nyenggol. Iya, nyenggolnya bisa ya, masuk ya, bisa aja gitu. Tapi basically, menurut lo bang, apakah mereka itu bisa dikecualikan dari rule bahwa lo nggak boleh bercandain mereka kalau misalkan mereka itu mereka itu pertanyaannya gimana? Lu bisa mengecualikan mereka gitu. Jadi mereka boleh diolok-olok dalam jokes. Pejabat publik ya. Gitu, pejabat publik gitu. Enggak dong. Enggak dong, sama sekali tidak. Justru mereka kan the target paling, ya salah satu politisi yang pernah beberapa kali berpapasan sama gue dan ngobrol sama gue adalah tapi ini udah lama, Bang Fahri Hamzah. Mungkin beliau adalah satu-satunya orang yang openly bilang pejabat publik itu harus dimaki-maki. Boleh dimaki karena dibayar oleh publik, jadi harus terbuka buat digituin. Dan beliau juga beberapa kali datang ke acara komedi dan memang siap jadi sasaran tembak gitu. Untuk dimaki-maki, dihujat aja. Jadi kayak ya the public is just being the public untuk melakukan hal itu. It's not even roasting. Roasting tuh masih ada craftingnya loh. Masih kayak bener-bener dibuat dengan proper riset backgroundnya apa, baru dibuat jokesnya kayak gimana. Nggak liar ya. Nggak liar. Ini boleh seliar-liarnya bahkan menurut beliau gitu. Dan menurutku itu yang paling benar argumennya. Kayak itu aturan dari mana pejabat publik nggak boleh diceng-cengin. Coba lihat satu. Ada aturannya kan, baru disahin. Oh iya, ada aturannya. Tapi delik aduan. Kalau gue setuju sebetulnya, kalau gue ya bro ya. Iya. Pejabat publik itu emang harus di roasting, silakan. Tapi memang ya jangan fisik juga. Jadi gue terus terang ya, bukan karena gue pendukung Prabowo Gibran ya, gue buka dikit ya. Tapi kalau lucu nggak apa-apa sih. Ini bukan lucu, ini serius nih. Ya, maaf. Gini, silakan. Jadi ketika Panji ngomongin Gibran ngantuk, gue rasa itu bukan kritik. Apanya dikritik? Apalagi karena itu emang bukan kritik ya nggak sih, karena itu lawakan. Iya, kalau kan ada yang ngomong itu kritik atau itu satir. Gue nggak nemu kritiknya di mana, satirnya di mana. Nah justru yang kalau gue ya sebagai seorang ayah, kalau Panji kemarin dibully anaknya itu kan nggak boleh. Gue ngebayangin anaknya Mas Gibran itu, netes misalnya, ngeliat bapaknya diolok begitu di depan umum, itu juga akan ngerusak mental si anak kalau kata gue ya. Jadi gue sama sekali kalau kritik misalnya dia ngeritik, mana tuh yang janji-janji kampanye, nggak ada. Oh pemerintah itu ngomongnya aja baik, tapi cuma ngomong niatnya aja baiknya nggak ada. Nah itu kan satir. Tapi kalau itu menurut gue sih nggak lucu gitu loh. Nah cuman untungnya ya Mas Gibrannya merasa nggak dirugikan, aman-aman aja ya oke aja gitu. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih, gue akan lebih jahat sih. Kayak gimana misalnya? Lu ketika sudah jadi politikus. Ini kamera sebelah sini, silakan. Lu kalau sudah menjadi politikus, lu udah harus siap menerima semuanya. Lu udah harus siap menaruh keluarga lu, istri lu, anak lu in the line untuk diolok-olok gitu. Donald Trump juga kayak gitu. Lihat dia dikatain, si Ivanka dikatain, si Baron dikatain, si siapa lagi, si Melania dikatain, biasa aja dia gitu. Donald Trump ya mungkin di balik layar mungkin dia stres dikit ya, tapi kan dia nggak bisa apa-apa gitu. Atau mungkin apakah dia mempunyai empati untuk merasakan bahwa anak dan istrinya dikata-katain, kan kita nggak tahu. Tapi intinya ya itu sudah, kalau pandangan gue itu sudah resiko lu sebagai elected official, sebagai pejabat yang dipilih publik dan dibayar oleh duit pajak masyarakat gitu. Gue dukung lo Mas Gibran. Tapi kadang lu suka lucu gitu. Jujur lu kadang suka lucu gitu. Jadi tapi kan Mas Gibran juga santai. Slow juga. Nah, Bahlil juga gue suka, dia slow. Karena gue katain Bahlil Goblin sampai satu Indonesia ngatain dia Goblin. Lebih parah lagi ke. Iya, itu lebih sakit lagi. Gue katain Goblin sampai satu Indonesia, sampai komunitas online Indonesia tuh di Discord tuh ngatain dia Goblin. Gue sampai sekarang nggak kena hukum gitu. Nah itu slow tuh. Tapi nggak boleh gitu. Kenapa tuh bang? Itu penghinaan terhadap Goblin. Anjay.
Tapi uniknya lagi kita balik ke apa yang lu sebut tadi, perbedaan budaya, bro. Budaya dengan Amerika, Indonesia. Gue baru nemu survei Median kemarin. Median ngelakuin survei bulan Januari ini, termasuk menanyakan tentang Panji ini. Ternyata 47,sekian% itu setuju pelaporan terhadap Panji. Oh ya? Hanya 30-an yang tidak setuju. Sampelnya berapa orang? Ada berapa? Pokoknya itu lihat media sosial itu, bahkan melihat media sosial ya, bukan tatap muka yang 1.200 orang sampai ke desa-desa, enggak. Ini survei mereka dilakukan melalui media sosial. Artinya orang well informed. Setuju. Gue cek. Gokil. Survei menemukan 47,2% setuju atas langkah pelaporan hukum terhadap materi komedi Panji. Wow. Hanya 35,3% yang tidak setuju. Ini survei dilakukan terhadap orang-orang di media sosial, bukan orang-orang desa-desa. Bentuk surveinya itu kayak one time poll atau mereka mengisi suatu data tertentu? Ada, cuman agak lama sih bacanya ini. Itu gede itu. Iya, dan karena Cukup itu surprising. 1.000 responden di setiap media sosial itu. Metodologinya gue nggak bisa menjelasin ya, tapi ini survei Median, Riko Marbun. Jadi bukan dan apa namanya, kita juga belum tahu samplingnya ngambil misalnya range usia berapa. Range usia ada 17 sampai apa itu ada 17 sampai 60 tahun yang aktif di media sosial. Luas banget 17 sampai 60. Kalau gitu di 38 provinsi. Jangan-jangan nih berarti 38 provinsi yang ditanya ini orang-orang Muhammadiyah nih. Tapi kan sebenarnya stand up comedy sebagai culture kan di Indonesia juga relatif baru dan relatif jarang. Terus mengenai menjadi pejabat publik itu harus siap dikritik, bahkan dicaci maki, bahkan diserang fisik. Ya aku setuju, maksudnya selebriti aja, maksudnya selebriti yang mereka tidak punya kewajiban publik gitu, untuk nggak perlu melakukan public service, mereka nggak punya tanggung jawab publik, nggak punya tanggung jawab moral ke masyarakat, tapi masyarakat kita culture-nya berhak tuh ngata-ngatain artis-artis, dijadiin bahan gosip segala macam. Ya harusnya yang kita kritik secara kuat itu politician. Dan kalau misalnya menjadi politisi ya emang harus udah resisten, termasuk sama keluarganya. Maksudnya jadi misalnya nanti Jan Etes kena mental. Aku juga punya keluarga kan Bang ya. Maksudnya netizen ngatain aku tuh parah banget, segala macam kebun binatang, segala macam jenis ya pokoknya apa aja sih, pokoknya bahasa banyak dah. Gue zaman gue baru-baru mulai kan sering ini balas-balasin komen di situ. Dan termasuk ngatain fisik juga, ngatain fisik baik sexualize aku ataupun menjelekkan aku gitu ya. Misalnya dibilang ya kayak gendut, jerawatan, giginya gede-gede yang semacam itu. Dan ketika aku put myself out there gitu online, yang mana aku tahu videoku bisa diakses banyak orang, ya maksudnya itu bagian dari kalkulasi risiko. Dan apakah anak-anakku atau keluargaku sakit hati ya harusnya ya nggak perlu disakit hatiin gitu. Maksudnya nggak perlu ada offense yang taken gitu, karena kan tujuan aku put myself out there juga bukan supaya dipuja-puji se-Indonesia juga gitu. Kalau menurut lo Kak, ini budaya ini apakah sekarang kan kita kan budaya stand up comedy itu kan mulai mengental. Komedi itu kan sekarang kan mulai mencerminkan komedi-komedi yang lebih sifatnya lebih universal gitu, yang mungkin belum bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Nah, kalau menurut lo ya Kak, apa yang mestinya harus terjadi? Apakah harus ada penyesuaian kepada budaya kita, atau apakah budaya kita itu harus menyesuaikan kepada sensibilitas komedi ini gitu? Tergantung yang mana yang akan lebih populer, yang mana yang lebih normatif. Menurut aku kita sekarang kayak geger budaya aja. Jadi harusnya kan yang namanya pertunjukan komedi itu untuk diketawain gitu. Ya kalau pertunjukannya bagus ya berarti mengundang tawa. Kalau misalnya gak lucu gitu malah orang pada tersinggung atau kayak pada apa sih, ya berarti komedinya gagal gitu. Nah, dan komedi itu ya meskipun
meskipun bisa aja mengandung kritik atau segala macam, tapi bukan itu intinya gitu. Intinya itu adalah pertunjukan seni komedi gitu. Dan kayaknya publik belum bisa melihat pertunjukan komedi itu sebagai pertunjukan seni. Mereka ngelihatnya pertunjukan kayak Panji kemarin itu adalah pertunjukan wah ini ngolok-ngolok instansi, ngolok-ngolok organisasi pejabat, tertentu, ngolok-ngolok pejabat. Mereka ngelihatnya itu adalah kayak bukan pertunjukan seni gitu. Ya, padahal ada kayak menurut mereka kayak ada unsur politisasinya ya. Padahal sebenarnya apapun bentuk komedi ya tujuannya ya supaya penonton terhibur, bukan buat misalnya penonton jadi paham atau tercerahkan atau jadi ngerti atau jadi melek politik. Itu bagian sekunder yang bisa apa aja gitu. Yang I see. Yang outcome-nya nggak perlu di apa namanya nggak perlu diukur gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menanggapi komedi sebagai komedi. Kita komedi dianggap serius gitu. Kalau gue boleh tambahin sedikit tadi. Silakan bang. Sebenarnya tuh gini. Tahun lalu Variety atau Forbes gitu itu baru rilis top 25 stand up comedian paling influential di seluruh dunia. Nomor 1 tuh Dave Chappelle, ada di nomor kesekian berapa, ada satu komedian namanya Lenny Bruce. Nah Lenny Bruce tuh adalah jawaban dari apakah ini akan jadi normatifnya di masyarakat. Karena di tahun 40-an ada Lenny Bruce tuh dia bukan stand up comedian yang ngisi stadium depan 200-300 orang. Dia gak pernah, bahkan dia katanya nggak pernah perform lebih dari 50 penonton di bar gitu, tapi dia set new standard bahwa udah boleh menggunakan profanity karena tahun 40 semua orang harus setelan rapi kalau keluar, harus nggak boleh, harus ngomong sopan in terms of public speaking aja gitu. Nah dia udah stand up yang waktu itu masih relatively new, pakai profanity lagi. Jadi keluar masuk penjara kalau nggak salah sekitar belasan kali, 17-18 kali, karena dia ngomong kasar kayak gitu. Do I wish Panji untuk keluar masuk penjara 17 kali? No, God no. Tapi normatifnya adalah konteks kata-katanya itu lebih penting daripada kata-katanya itu sendiri. Kayak dia bisa ngasih argumen kenapa nggak apa-apa kok ngomong N-word gitu, nggak apa-apa. Karena kalau dinormalisasikan ntar maknanya hilang sendiri. Jadi banyak sekali argumen yang dia keluarkan kayak gitu. Makanya dia jadi list one of the most, sebutannya the godfather of modern comedy. Jadi menurutku ini kita sedang memasuki era itu, bahwa ini akan jadi sesuatu yang normatif. Orang akan ngelihat selamat datang ke stand up gitu. Kalau suka beli tiketnya, kalau enggak ya udah gitu. Jujur gue. Kalau apa cerita Cina gimana? Dan mungkin ada nggak sih batasan misalnya? Sebenarnya kan Mensreya ini kan kemarin tuh aman-aman aja. Berapa kota sih? 10 lebih ya? 11 kalau nggak salah 11, Jakarta 11. Dan itu kan beli tiket kan aman-aman aja. Masalahnya ketika muncul ke ruang publik di Netflix itu sebetulnya mungkin di kondisi sosial masyarakat kita mungkin baru sebatas itulah. Mungkin orang-orang yang hanya ingin mendengarkan yang datang akhirnya aman-aman aja. Tapi kalau ke publik ketika banyak informasi belum sampai, ketika pendidikan berbeda-beda, akhirnya menimbulkan reaksi yang berbeda. Gitu kan. Saya kira mungkin kawan-kawan komika juga harus arif soal itu sih kalau kata gua ya. Karena ini kan kita kan semuanya sepakat kalau idealnya kan nggak boleh diapa-apain itu seperti Mbak Mela bilang. Tapi realitasnya orang yang mendengar itu punya norma yang berbeda, norma sosial berbeda, ada istiadat berbeda, dan itu akan jadi problem gitu. Ada gap di situ. Tapi Bang dan Kak, menurut gua nih ya, sejarah itu kan berjalan terus. Sejarah berjalan terus, perubahan terus terjadi. Jadi menurut gue sih konflik seperti itu, sebuah polemik dalam masyarakat, ketidaksetujuan atas sensibilitas komedi, itu akan terus terjadi karena orang terus push the boundary gitu tentang apa yang kita anggap normal, apa yang kita anggap nggak normal gitu. Contoh di between 2014 sampai 2020 social justice menjadi sesuatu yang keren banget gitu. Jadinya dan bahkan itu menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah komedi ofensif itu relevan lagi karena banyak orang yang udah nggak bisa dibercandain, lebih prefer untuk segala macam political correctness. Ngebalesnya ceramah. Iya, ngebalesnya ceramah gitu. Nah, tapi kan kita sadar bahwa hal-hal kayak gitu lama-lama
dikuasai kepentingan korporat, terus udah gitu ada pertarungan di dalam gerakan tentang definisi gitu, dan akhirnya orang udah nggak peduli lagi, kita sudah melewati hal itu dan sensibilitas baru lagi muncul gitu. Nah, jadi menurut gue ya Bang, ini adalah sesuatu yang harus ada dalam masyarakat. Setiap satu generasi harus ada sesosok seperti Bang Panji yang terus mendorong batasan komedi itu apa dan toleransi sensibilitasnya geser. Toleransi sensibilitasnya geser. Betul. Kita itu mendorong Bang Panji itu mendorong komedi menjadi sesuatu yang sifatnya sekuler, bisa ngomongin agama sesimpel itu, kayak lu jangan pilih orang berdasarkan hanya sholatnya aja bagus gitu. Nah, tapi at the same time itu dia dorong, dia normalisasikan bahwa ya lu nggak kadar seseorang rajin melakukan kewajiban agama tuh tidak bisa menjadi dasar lu memerintah kan. Raja Arthur bukannya menjadi raja Inggris karena dia punya Excalibur, dan konteks sholat kan bisa diganti dengan ke gereja gitu. Jadi banyak. Nah, kalau misalkan tapi apa yang dia buat menjadi tidak toleran adalah praktek-praktek pemerintahan zaman sekarang yang orang banyak resah gitu. Ya persepsinya orang banyak resah ya. Kayak intinya dari sini tuh Panji tuh menggeser bahwa mulai sekarang kita akan mentolerir ini, tapi kita nggak akan mentolerir ini. Dan itu akan terus berjalan aja gitu. Jadi menurut gua konflik seperti ini tuh tidak terhindarkan, justru dibutuhkan agar budaya Indonesia itu tidak stagnan, gak itu aja gitu. Dan menurut aku mengurangi sensibilitas itu adalah bagian dari kedewasaan sebagai masyarakat secara kolektif ya. Karena banyak banget remeh-temeh di hal-hal yang remeh-temeh tapi kita respon dengan sangat-sangat berlebihan karena sensitif, dan jadinya banyak produk-produk hukum yang melindungi sensitivitas itu, misalnya ya itu ya penistaan agama, pencemaran nama baik, nggak boleh misalnya kayak nggak boleh ngeritik presiden atau hal-hal yang kayak gitu tuh jadinya dilindungi. Itu kan nggak penting ya, maksudnya bukan yang harusnya prioritas gitu. Menjaga supaya orang tidak tersinggung itu harusnya bukan jadi prioritas, dan jadinya banyak kehebohan dan kesibukan ya para penegak hukum atau pengadilan ngurusin masalah-masalah ketersinggungan yang padahal bisa loh offense-nya nggak usah diteken gitu. Dan gue sedikit ngebuzzer nih ya. Izin lo ngebuzzer lo. Izin gak ngebuzzer. Ini meja lu ngapain udah izin? Kan enggak, tetap aja mau meja gue atau gimana, gue harus sopan. Buzzerin siapa? Buzzerin apa? Ngebuzzerin Mas Gibran. Okay. Jadi gue izin nih ya, ngebuzzer ya. Itu. Jadi nih ya, gue suka banget mainnya Mas Gibran ini. Keren dia gitu. Karena dia kan menjadi salah satu subjek utama dari jokes itu kan. Gitu. Dan ya orang boleh berspekulasi jadi bahwa punchline penutup. Iya, dia jadi punchline penutup. Orang boleh berspekulasi bahwa ini tuh Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas lain tuh bergerak di bawah tangan Gibran diem-diem gitu. Aku nggak mikir gitu loh. Tapi karena kamu ngomong gitu, aku jadi mikir gitu. Kita kan di real politik. Jadi kan mungkin aja itu menelanjangi fakta dengan fakta. Iya, jadi kan mungkin menelanjangi fakta apa adanya. Jadi orang berspekulasi bahwa wah tangannya Gibran itu bergerak. Kalau misalkan emang tangannya dia bergerak atau enggak, it's up to debate. Tapi kalau misalkan memang tangannya dia yang bergerak, gila keren banget mainan lo Mas. Lo langsung undang Coki sama Tretan gitu, dua komika langsung duduk, terus anggap kayak gini anggap itu masalah Panji tuh kayak ya sudah nggak apa-apa gitu. Ini kan bagian dari opini dan ekspresi masyarakat. Sementara yang lain itu sedang bergerak untuk menjatuhkan Panji. Gila, real politik itu namanya. Mantap gitu. Lagian Gibran itu adalah orang yang terlalu berkuasa untuk kita bela-bela gitu. Ngapain kita belain Gibran? Dia wakil presiden, orang nomor 2 paling powerful di negeri ini gitu. Iya. Kalau misalnya tapi memang faktanya yang dipermasalahan bukan Gibran memang. Yang dipermasalahan itu penistaan agamanya. Ya itu orang bisa aja berspekulasi. Kalau Muhammadiyah akan dukung bela Gibran, gue rasa agak jauh juga. Muhammadiyah kritis banget Gibran. Tapi bagian penistaan agamanya, Bang Benny backgroundnya Muslim nggak? Muslim orang Padang. Oke.
Ada tuh orang Belajar paling Muslim. keras. Kalau menurut kalian pribadi, kalian merasa materi Panji itu menista agama kalian nggak? Nggak. Sama sekali. Kalau buat gue agama itu nggak bisa dinista. Iya. Gue Islam ya. Gue menganggap agama gue atau orang yang agama lain juga pasti begitu menganggap agamanya kebenaran. Kebenaran itu nggak butuh pengakuan, nggak butuh kesepakatan. Tanpa adanya pengakuan, tanpa ada kesepakatan, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Gokil. Ya kan? Ini filosofi dikit. Jadi kalau soal kritik Panji itu, kalau gue sebagai pemuka agama, gue terima kasih. Panji bilang, nggak semua orang sholat itu. Benar, banyak juga yang banyak koruptor. Benar, itu fakta. Semua orang tahu gitu kan. Kalau gue sebagai tokoh umat Islam, gue bilang, terima kasih Panji. Itu kritikan yang sangat bagus sekali. Karena memang banyak orang yang sholatnya itu tidak mengubah dirinya. Iya lagi. Bahkan Tuhan sendiri mengaku itu kan. Di Al-Ma'un kan. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang melalaikan sholatnya. Yang ria atau ujub sombong dengan sholatnya. Dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu Tuhan sendiri. Buat memang tidak menjamin sholat itu akan buat orang lebih baik. Karena ada yang sholatnya hanya untuk ria atau pamer. Iya. Politisi misalnya. Politisi itu kemana-mana pakai peci gitu. Gimana kita akan tersinggung kalau Tuhan sendiri di firman-Nya ngomong begitu gitu loh. Nah, Ya, tapi Pak. kan faktanya banyak yang tersinggung, termasuk Nah, yang itu. yang di polling itu. Nah, itulah realitasnya. Itu bedanya antara ideal dengan realitasnya itu. Bahkan orang Islam sendiri yang di Al-Qur'an sendiri ada surah Al-Ma'un seperti itu, tidak memahami berarti kitab sucinya. Bahwa memang masih banyak orang yang hanya karena ria, pengen dilihat soleh, dan tidak bermanfaat buat orang lain. Itu di Quran. Kalau menurut Bang Benny, apakah mudah tersinggung itu berbanding lurus dengan rendahnya kebijaksanaan? Pasti. Orang yang bijaksana, kalau kata orang Padang lagi nih, kalau berjalan pelihara kaki, kalau bicara pelihara lidah. Kalau berjalan pelihara kaki itu maksudnya, ya jangan nginjak tanaman orang. Jangan ke tempat-tempat yang terlarang, misalnya gitu kan. Kalau bicara pelihara lidah, dia mikir dulu baru ngomong. Jadi pikiran dulu gitu loh. Kalau orang yang reaksioner itu menurut gue ya nggak arif, nggak bijak. Dan kalau menurut Bazar, kalau menurut kamu, apakah pushing boundaries yang dilakukan Panji yang mana ada penayangan Mens Rea di Netflix ini akan menjadi proses pendewasaan masyarakat secara kolektif? Yes. Friksi adalah sebuah keharusan dalam sejarah. Kita harus terus menimbulkan friksi gitu. Dia tiba-tiba rasi. Gue setuju. Ini kalau kita jadi narsum nih nanya malam. Bukan gitu. Ini podcast itu bukan. Gue setuju. Ini proses pematangan. Iya. Kalau Panji nggak ngomong gitu, kita nggak bahas sekarang kan. Iya. Gue nggak bisa bilang ke pemirsa real politik bahwa agama itu nggak bisa dinista. Iya. Yang nista tuh orangnya yang mungkin nggak menjalankan agama dengan baik. Betul itu Bang. Nista. Friksi itu adalah sebuah keharusan dalam sejarah. Biar apa? Biar segala sesuatu itu berubah, segala sesuatu itu diperbaharui, segala sesuatu itu makin dipahami gitu. Itu adalah pendewasaan. Dan gue bermimpi kalau misalkan orang makin ofensif dan so-ofensif, lebih ofensif lagi daripada Coki, Adriano Colby dan Panji dan Raditya Dika all at the same time gitu. Mereka double down. Gue yakin suatu hari Indonesia akan mencapai sebuah masyarakat yang kalau gue nggak suka sama jokes ini, gue matiin TV aja terus tidur. It's as simple as that. Sesimpel itu men. Lu nggak setuju sama jokesnya, lu nggak suka, matiin. Gak usah lo tonton lo kayak anjing. Iya, karena orang tuh sering lupa bahwa ketawa dan tersinggung tuh sebenarnya sama. Itu efek kaget gitu, efek terkejut. Iya, tapi kan kalau misalnya kita suka sama joke, ketawa, kalau nggak suka ya udah diam aja. Tersinggung kan ya siapa sih? It's manusiawi lah. Kayak kita kesetrum. Betul. Siapa sih yang nggak pernah tersinggung? Betul. Siapa sih yang nggak pernah kesetrum? Kayak ya udah Kadang tersinggung. bisa bersamaan Diem aja. kita tersinggung sekaligus ketawa. Kesetrum, ketawa. Sekaligus lucu gitu. Serius banget sih. Level tertinggi itu justru menertawakan diri sendiri kan. Level tertinggi. Iya. Tapi Koben, aku penasaran. Kalau menurut Koko, apakah materinya Panji itu kelewat batas? Wah berat. Dia pertanyaannya
Ini muter-muter lagi nih. Pantesan banyak hatersnya Anda ya. Mau ngajak orang ke sini loh, ke jurang. Tapi hatersnya itu yang justru membuat followers dia banyak. Oh gitu. Itu Sekarang udah enggak kok. views dia Sekarang hatersnya banyak. dikit. Betul itu. Bang Ade berapa hatersnya? Ketika nyalek dia pilih loh. Pilih, Walaupun partainya iya. nggak jadi, dapat gitu. kursi loh Bang Ade itu. Ayo hate Iya. aku. Iya, jadi Mbak Mela sebanyak itu haternya, yang pencinta juga jauh lebih banyak gua rasa. Iya. Jawaban jujurku ya, materinya Panji kelewat batas yes and no. Jawaban paling aman seorang Eh, kawan. eh, Yes and no, Elaborate. iya. Karena kan saya Cina, saya sahabat pemerintah. Jelas. Suatu hari saya akan menjadi naga ke-10. Jadi harus akrab sama pemerintah. Jadi kalau udah jadi naga ke-10 kasih aku apa kayak sesuatu. Enak aja ngapain. Yes and no. Tapi perlu batasan, perlu atau enggak, atau bebas saja? Ini antara idealisme dengan realitas tadi nih. Iya ya. Perlu batasan. Menurutku ya, untuk saat ini yes perlu batasan. Karena suasananya belum ideal ya gitu. Menurutku suasananya belum Dan ideal. ada legal standing yang berpotensi merugikan. Iya, tapi nggak salah juga kalau ada orang yang berargumen, yes kita perlu langsung diterobos sekarang juga gitu, langsung tabrak aja sekarang juga, langsung tunjukin ini loh, welcome to stand up gitu. Jadi waktu Mens Rea itu rilis di Netflix, itu kayak orang tuh argumennya tuh kayak agak mengejutkan, kayak oh nggak suka kata-kata kotor. Berarti segitunya ya nggak tahu kalau acara stand up tuh aslinya kayak gitu. Oh nggak. Dan bisa lebih profan dan lagi. bisa lebih gila lagi. Itu justru menurutku Panji tuh masih cukup soft gitu kalau nonton acara asli yang bahkan anak-anak tuh nggak berani ngerekam sekalipun pemilihan jokesnya aja tuh bisa lebih gitu. Tapi di ruang tertutup, terbatas. Iya, cuman kan Iya. kadang orang tuh capek gitu denger jokes politik keras yang terlalu tentang realita pahit di sana. Harusnya kan bisa dengerin hal yang lebih relax gitu, dan orang bisa nonton itu di Cerita Cinaku tanggal 8 Februari 2026. Itu. Beli di ceritacinaku.com. Itu. Jadi kita yang sering berbicara soal politik, kita ingin mendengar komika yang lucunya emang natural. Kok gue suka Dodit kayak gitu itu. Iya nggak Gue apa-apa. suka. Jadi bisa relax gitu loh. Gue suka Nick Fuentes sih. Dia sih bukan stand up comedy. Agak keras juga ya selera Anda. Nick Fuentes. Kemarin Pasti Alex tuh, Jones juga. kemarin pas Panji Sneako. Show itu juga kan suasananya pas kita lagi demo-demonya Agustus itu. Jadi makanya mungkin itu acara yang kayak pecah banget karena itu yang lagi Iya, penonton iya. rasain saat itu. Iya, gitu. Gairah politik lagi tinggi. Semuanya lagi furious. Jadi iya. dikasih pembebasan lewat Panji gitu. Iya. Jadi kayak terekspresikan gitu, terwakilkan. Menurutku satu kemarahan. kesalahannya Panji adalah mengklaim bahwa Mens Rea itu acara komedi terbesar di Asia Tenggara. Dia mengklaim itu kan 10.000 penonton. Sebenarnya ada acara komedi yang lebih besar. Apa namanya tuh Bang? Acara Mens Rea itu kan tanggal 30. Ya. Acara komedi yang besar itu tanggal 27 sampai 29. Acaranya Saroni, ingat nggak? Itu lebih besar lagi tuh. Nah itu satir. Oh Itu baru satir, bro. Itu satir. Semua penonton tuh bisa punya ini imajinasinya sendiri menerjemahkan apa yang terjadi tadi. Langsung nangkep lagi. Itu baru satir. 27 sampai 29. 29 Iya, itu acara baru satu. Sahroni itu gue suka banget. Aduh, nafas dulu ya Bang. Aman. Ada lanjutan jokesnya tuh nanti. Apa itu? Di Cerita Cinaku. Februari 2026. Aduh, masuk terus. Tapi ya Gue shamelessly promote di mana-mana karena followers gue paling sedikit. harus Bang itu sih. Iya. Itu harus Bang. I feel you man. Ya, gue sih, tapi gue on the camp bahwa Indonesia ini sepertinya belum siap untuk komedi sefrontal itu. Dan Kita tuh komedinya komedi yang kayak di TV itu loh, yang dorong-dorongan atau kayak hancurin slapstick styrofoam. Iya, Nah, dan kita tuh selera komedinya kayak gitu. selera Yang kayak komedi. gini, Nyangkut. Kayak Sule yang injak kaki gitu. Oh iya kayak tiba-tiba lagi berdiri kayak gini kan. Kaki. Gitu. Jadi slapstick
Ya sih, ya slapstick masih cocok sih ya. Tapi itu masih berproses lah seperti yang Iya. lo bilang tadi bro. Proses pematangan berpikir. At the same time, gue melihat ini adalah sebuah gejala bahwa Indonesia itu tuh belum mature enough sebagai negara yang berdemokrasi dan belum memahami esensi demokrasi pada aslinya tuh apaan. Demokrasi itu, gue katain lo nggak akan dikat kan? Paling ditit aja itu. Oke. Gue katain lo katain gue balik lagi, tapi kita nggak adu jotos gitu. Karena semua berdasarkan proporsi apa yang diberikan, apa yang dibalas gitu dalam demokrasi. Dan cukup ketidaksetujuan itu tinggal nggak perlu didengar, itu adalah sebuah pilihan. Ketidaksetujuan itu tinggal didebat. Sekarang kan sangat ini banget, sangat kanak-kanakan sekali kan demokrasi ini. Di Indonesia ini gua akan berargumen bahwa ini masih kanak-kanakan. Sama kayak bocah dikatain apa langsung lari ke orang tuanya. Ya, aku dikatain ini. Bapaknya bawa golok. Gibran gitu nggak? Kalau Gibran sepertinya tuh Ini udah orang next level sih kata bener-bener gue sih. Kata gue sih Gibran udah next level sih. Sorry, gue harus ngomong itu sebagai kewajiban gitu. Nah, lu udah biasa ya ngadepin yang kayak gini ya? apa? Lu udah biasa ya ngadepin yang kayak gini? Lah kan tiap hari gue sering ketemu. Iya makanya, gue nggak biasa kayak. So basically, dan itu terjadi di demokrasi kita. Ketika ada orang ngejokes, nyentil dikit, langsung lari, lapor ke Polri, lapor ke ini, lapor ke itu, langsung ada aduan masyarakat gitu. Ya sistemnya itu mendesain agar hal itu sebenarnya terjadi sih. Tapi itu menunjukkan bahwa demokrasi kita kanak-kanakan sekali. Kanak-kanakan sekali ketika permasalahan dalam masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara lu abaikan aja udah. Lu adain dialog di internal segala macem itu, dan lu tahu sendiri diri lu itu tuh siapa gitu. Kayak enggak kok, gue sholat dan gue merasa gue orang baik, tinggal udah gitu, kayak abaikan aja gitu. Tapi justru lu memilih untuk pergi ke negara untuk meminta isu horizontal ini menjadi isu vertikal gitu. Dan menurut gue itu keanak-anakan sekali gitu. Dan pemirsa real politik, menurut gua kalau misalkan lu pada pengen mantap politiknya, harus memahami esensi demokrasi secara baik gitu. Politik itu adalah sebuah seni, bos. Politik adalah sebuah seni di mana lu itu mendapatkan apa yang lu mau, lu itu intinya lu menjalankan sesuatu dengan ada kecantikannya lah gitu. Nah, kalau misalkan cara main lu kayak gini, sedikit tersinggung, lapor, siapa yang lo menangin dalam masyarakat, lo akan terlihat sebagai bocil. Tapi realitas politik kita, lo ingat gak waktu belajar zaman HI, Morgenthau? Ya tahu, Hans Morgenthau. Politik itu adalah seni, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan menambah kekuasaan. Jadi kalau politisi kita berpatokan ke Morgenthau, ya apa yang lo sampaikan itu jadi idealis sekali gitu. Nah sekarang gue pengen membuat sebuah gagasan baru. Jadi orang nanti buat gue nih, Bazem mengatakan bahwa politik itu harus ada seninya. Oh iya. Gitu. Nah itu sih yang gue pengen sampaikan sih. Kalau menurut Kamela gimana? Apakah sependapat atau mungkin ada nuansa lain tentang kasus Panji ini menunjukkan keanak-anakan sekali demokrasi kita gitu. Cuma terkait dengan penistaan tuh mungkin tuh perlu kita jelaskan juga penonton. Iya, harus explore juga tuh. Harus kita berikan pencerahan juga ya bro ya. Iya, aku setuju sama itu, dan hukum kita juga belum mendukung demokrasi yang mature gitu. Adanya penistaan agama, pencemaran nama baik itu kan hukum yang sangat tidak demokratis. Udah gitu mungkin selain kita masih kekanak-kanakan dalam berdemokrasi, mungkin masalah kita tuh less cultured aja deh. Jadi kita belum terpapar, belum banyak terpapar jenis komedi, makanya kaget. Dan itu kan sering di dalam banyak karya atau karya seni, sesuatu yang benar-benar baru, kita baru terekspos tuh pasti kan kontroversial gitu.
Padahal ya tadi kata kamu ya, padahal ya ketawain aja, kalau nggak lucu ya ganti channel. ganti acara gitu. Nontonnya di Netflix nggak di channel bang. Oh iya. Tapi lucu ya. Kita padahal 2018. Pindah ke channel gitu. Iya, maksudnya kan di Netflix ada Jujutsu Kaisen gitu, bisa ganti. Bisa. Iya, Betul. beres gitu. Ada Doctor Stone, nonton gitu. One Piece juga ada. Boruto mungkin enggak. Jangan. Karena masalahnya dengan karena apa namanya, mens rea itu adalah pertunjukan komedi, adalah entertainment ya. Kita kan tidak dipaksa untuk menonton acara itu dan have a say about that juga gitu. Enggak kayak waktu kita setiap kita kan pernah tuh punya tontonan wajib, pernah ada masanya kita punya tontonan wajib. Aku nggak tahu kamu. G30 SPKI. Betul, setiap Wajib tuh. G30 SPKI kan kita wajib nonton. Kamu berarti masih mengalami tahun-tahun wajib nonton nggak? Ya, dia Apa, penyuka G30 sejarah, dia SPKI? tahu sejarahnya aja mungkin. Enggak, tapi gue sebagai warga masyarakat Indonesia yang Senang membaca. bukan yang setia kepada negara dan bangsa gitu. Ya gue menonton itu setiap malam. Lu ngalamin Setiap pas sekolah ini enggak sih Apa? eksperimen bedah kodok gitu? Iya, Gitu juga sempat juga di Iya. generasi lu. Gokil. gue pikir itu kayak menonton G30 SPKI itu tuh Gue lagi mikir-mikir dari itu arah satirnya kemana beda kodok ini. Gak ada, itu bener nanya doang, Bang. Gua nanya, Gak ada, iya. gak semuanya harus satir, Bang. tapi gue memberikan nuansa. Enggak, bukan satir Nggak, ya? bukan. Gue udah ke Istana Bogor dulu. Gak ada. Bukan. Dikirain ada hidden meaning. Iya. Gue minta teh juga bukan berarti kopi tuh simbol revolusi, nggak ada. Karena orang Indonesia ini tidak hanya suka membaca yang tersurat, Bu. Oh gitu. Lebih senang membaca yang tersirat. Gokil. Iya. Iya. Lu ngomong koruk tadi gue kira kemana-mana. Enggak. Iya, kita sudah kebiasaan sama cara komunikasi orang Jawa soalnya. Dan menurut Iya. aku itu ada hubungannya juga dengan kita tuh nggak bisa bergosip secara etis, nggak bisa ethically bergosip gitu. Gimana tuh caranya bergosip secara Tapi etis? Ya kalau misalnya aku dan kamu kita berteman, terus aku gosipin Bang Benny ke kamu dan gosipnya cuma circling around us, menurut aku itu ethical. Nggak bocor ya. Oh, Maksudnya nggak iya. bocor. Kompartementalisasi Betul, informasi. makanya kita bergosip tuh hanya pada orang yang kita percaya. Nah, kalau netizen kita gosipnya tuh misalnya liar, udah mah bentuknya spekulasi tapi berkembang nih. Wah, ini Panji soalnya dia di Amerika gini-gini, anaknya gini-gini, ini Besoknya masuk banyak. lambe turah. Iya, dan padahal itu apa ya? Misalnya spekulasi yang nggak bisa dikonfirmasi gitu. Dan itu tuh itu biasa. Dan kayak ketok tular gitu ya. Gue ngomong A ke buzzer A-nya udah A+, berubah jadi B, B jadi B+. Jadi terjadi bias makna. Nah, itu berbahaya kan, jadi Iya. hoax, disinformasi. Itu kan menyebarnya dengan cara itu. Iya. I see. Kita ngebahas apa lagi sih, Bang? Setelah ini Apa? masih membahas stand up comedy ya? Masih lah masih Iya. ya. Jadi Kamu nggak pengen nyoba stand up? Aku rasa kamu akan bisa crafting materi yang menghibur loh. Cuma bisa stand up doang sih, nggak bisa komedinya sih. dia bisa stand up-nya depan cewek-cewek aja. Gue yang pengen nanya sekarang. Basically kita semua kan manusia. Nah, apapun yang terjadi natural, kita sakit, ketawa, kita ngerasain berbagai macam emosi. Apa yang membuat Anda tersinggung? Kita mulai dari Mela. In terms of apapun atau komedi, boleh. Apa yang membuat aku tersinggung? Apa yang membuat aku kayaknya aja aku terakhir deh. Aku pikirin Terakhir. dulu. Oke, silakan. Aku Buzzer. Apa yang membuat gue tersinggung ya? Apa yang membuat gue tersinggung ya? Masa nggak ada? Aduh, bener lagi. Ketika orang bilang ijazah Jokowi itu palsu sih. Oke. Itu gue Wah, tersinggung keren banget. spinnya, tuh. keren spinnya. Itu gue sangat tersinggung gitu. Dan gue juga sangat tersinggung ketika orang bilang Mas Gibran itu ijazahnya palsu. Gitu. Padahal asli. Asli ya. Bener asli, sumpah bro. Asli bro, ada di Google. Oke. Serius. aku tahu. Silakan. It happens when misalnya aku scrolling head comments,
Terus kan banyak nih ada yang ngatain ini itu gitu. Aku masih chill, tapi kalau misalnya ada yang gendut, ini Mela gembrot banget. Pokoknya kalau udah yang nyebut-nyebut gendut atau apa aku kayak sudah. Jadi ancaman-ancaman itu geli-geli, tapi kalau dikatain gendut, cewek lebih Enggak. ini ya body image-nya ya. Lebih enggak, bukan kayak misalnya ini apa Mela Kumaila darahnya halal nih, kita keroyok aja rame-rame. Masya Allah. Apa terus aku kayak apaan Itu sih? mulut apa-apa. Terus itu. ada yang bilang Mela gendut. Baru tuh baru kayak kena. Oke. Mungkin itu innate sama perempuan pada umumnya gitu, karena kan aku build like this gitu, wired that way gitu. Iya. Silakan Bang Benny. Gua apa ya? Sama Sebagai orang timur yang memang budaya Eropa. Enggak, itu Dodit. Dodit. Bukan dong. Gue konservatif ya soal itu. Kita kan secara sosiologi, kalau orang Makassar atau Bugis ada namanya siri. Ya. Kalau harga dirinya tersinggung, rela mati. Di Madura juga ada yang carok, kan gitu juga harga diri. Buat gue juga harga diri, tapi harga diri gue terletak di keluarga gue. Ibu gue, anak dan bini gue jangan disenggol. Kalau itu disenggol, gue bukan senggol lagi, gue marah. Itu aja. Kalau gue nggak apa-apa. Gue diomongin, gue kan banyak haters juga tuh. Banyak haters juga ya, santai. Paling nggak gue baca komentarnya. Tapi janganlah bawa keluarga. Nah, gue batasnya di situ kalau gue. Iya, itu juga aku, makanya aku nggak pernah nunjukin keluarga aku, nggak pernah ngomongin keluarga aku, karena alasannya juga itu. Kalau udah berurusan sama keluarga tuh ternyata aku sensitif sekali. Nggak bisa kalau Kayak keluarga aku itu tonjok. ada rasa Tapi kan tanggung nggak boleh jawab. nonjok ya kalau dikatain. Apa? Kalau udah nyenggol keluarga aku tuh aku bawaannya pengen nonjok, tapi nggak boleh nonjok. Gue sebagai laki-laki punya tanggung jawab, sebagai bapak punya rasa sayang ke anak. Nah itu gue nggak bisa tuh kalau itu. Makanya gue berusaha menjauhkan keluarga dari profesi gue. Kalau di sosmed gue pasti nggak ada keluarga satupun. Nah itu cara gue buat melindungi gitu, supaya gue nggak kesinggungan orangnya. Kalau gue tuh sebagai buzzer tuh paling benci kalau misalkan orang ngatain ijazah Jokowi itu palsu. Nggak yang bener ah. Nah, makanya tuh gue tiap hari 2 minggu sekali gue datang ke Real Politik, kita invite tuh Andi Aswan, Pak Arianto, Budiana gitu buat ngebahas orang-orang tuh yang intinya tuh against ijazah Jokowi palsu gitu. Karena gue benci banget gitu. Kita kalau Berarti tunjukin kalau mau rage baiting dia tinggal foto kayak Roy Suryo gitu ya. Kita ganti foto Roy Suryo. Aduh, Gue punya fotonya nih. Kalau ada Roy Suryo di sini, gue mundur dari podcast. Gue mundur. Wah itu baper bukan singgung. Baper gue karena gue sebagai buzzer tuh sangat mencintai Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga dan Pak SBY dan Bu Megawati dan intinya siapapun yang ada di pemerintahan saat ini sih. Oke. Gitu. Dan siapapun yang berkuasa dan bohir-bohir gue juga. Gitu. Kita harus dukung. Mau Surya Paloh. Dia udah mulai gitu. belajar stand up kayak ini. Tapi ya kalau gue boleh tanya lagi, balik lagi ke lo Bang, kira-kira sebagai ini menarik nih. Karena kan stand up comedian itu sepertinya toleransinya lebih besar lagi ya. Tapi tetap aja stand up comedian is human. Pasti ada sesuatu yang membuat lo itu tuh tersinggung banget nih kalau ini orang nih ngatain gue ini nih atau ngejokes tentang ini. Kira-kira bisa sharing nggak Bang? Apa yang bikin lu kesinggung lucu, dan apa yang tidak ingin lu lakukan supaya orang lain tak tersinggung, itu apa yang bisa lu lakukan? Gue tersinggung kalau ada orang yang tersinggung sama komedi. Satu. Kedua, apa yang mesti gue lakukan supaya orang lain tidak tersinggung? Ya nggak tahu. Bener nggak tahu. Gimana caranya kita menekan perasaannya orang. Semua orang berhak tersinggung. Tapi kalau urusan lu udah bawa hukum, lu bawa kekerasan fisik, itu kan udah beda cerita. Karena gue pernah dengar quotes bagus banget nih. The civilization, peradaban manusia modern tuh dimulai ketika manusia purba pertama bukan melempar batu tapi melempar umpatan. Karena saat melempar umpatan, melempar hujatan itu kan ada proses berpikirnya dulu. Kalau melempar batu kan ya udah ambil ini lempar selesai gitu. Jadi dua itu sih. Karena ya gimana coba caranya nekan orang tersinggung. Sekarang kalau lu bikin jokes nih, lu nge-tweet jokes saja atau story. Lele apa yang bisa terbang? Lele lawar. Itu pasti ada yang tersinggung sama jokes kayak gitu. Pasti, yakin gue. Yakin Anda menghina lele, pasti ada yang kayak gitu. Saya pun pedagang lele, kayak pasti ada yang gitu. Yakin gue. Aduh menghina Itu menghina harga diri lele. Iya bisa jadi. Lele lah, aduh.
Tapi jangankan komedi, kalau komedi kan emang risky ya. Maksudnya komedi itu kan memang suatu seni yang disusun untuk orang tuh bereaksi gitu, untuk ada reaksinya gitu. Iya benar. Konten aku yang gak lucu dan boring aja kan orang-orang tersinggung. Aku ngerasa konten aku tuh datar sekali. Kontenku datar dan boring gitu. Aku gayanya ya kayak video esai, lecture video esai aja gitu. Dan itu aja orang tersinggung. Dan waktu awal-awal ngonten, aku tuh bingung kok orang-orang pada marah-marah ya. Itu tuh aku nggak nangkep kenapa orang marah-marah. Tapi ya seiring udah lama ngonten, aku mulai pelajarin polanya. Ternyata kalau gini orang tersinggung, kalau aku begini orang tersinggung juga, kalau aku begini orang tersinggung juga. Jadi ya hajar aja gitu, tabrak hajar aja udah. Hajar aja. Karena nggak bisa, there's no way. Kalau nggak satu Ricky Kita Gervais. nggak bisa memuaskan semua orang. Betul, kalau kata Ricky Gervais Cari aja itu, kepuasan masing-masing kan gitu. betul, kalau kata Ricky Gervais itu ini apa, kalau misalkan lo itu tersinggung sama komedi, ya itu tanggung jawab lo sendiri. That's your own problem, that's your own responsibility gitu. So ya mungkin bisa. Kalau tersinggung sama kebijakan pemerintah gimana, Zer? Ya kita buat podcast, terus gitu. kita datang podcast, terus kita ngobrol. Ya. Gitu, terus udah gitu kita buat mensrea juga gitu. Tapi kan nothing will happen kecuali kita kayak demo berhari-hari. Iya, Sampai itu darurat cara militer. dalam Tapi itu demokrasi kan ya antek asing unjuk yang kayak rasa. Anyways, boleh kira-kira minta closing statement mungkin mulai dari Abang dulu tentang pembahasan hari ini, kira-kira gimana? Ini mesti dirangkum berarti closing statement. Enggak sih, nanti Pesan Pesan kepada aja. penonton Real Paul. Iya. Jadi tanggal 8 Februari. Lanjut. Bentar lagi itu minggu depan. Enggak, 2 enggak, minggu 2 lagi. minggu 2 minggu lagi. Kayaknya gue pengen bilang bahwa lu tuh berhak tersinggung, tapi lu berhak matiin TV atau ganti channel gitu. Kalau nggak suka mensrea masih ada Cocomelon gitu, bisa lu skip. Sebenarnya gini, gue nggak mikirin closing statement gimana, cuman ngalir aja nih. Tersinggung tuh manusiawi, it's okay to be offended. Oke, tapi what's not okay itu untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, karena itu akan bikin lu sendiri yang capek, ya nggak sih? Jadi kayak live life, watch comedy. If you don't like it, watch something else. Kalau lu nggak suka, gue dalam proses ini ya, lu pikir nggak banyak yang sebel sama jokes gue? Banyak banget. Karena gue nggak ngejudge mereka selera komedinya rendah atau gimana, enggak, karena memang bukan segmen yang pas aja buat mereka lebih suka yang lebih ringan gitu sebagainya, and it's fine. So yeah, just watch comedy, jangan di overthinking, and that's it. Itu aja. Ceritacinaku.com. Udah. Kapan itu? Kapan? 8 Februari, Bang. 8 Februari. 8 Februari. guys. Ingat, kalau misalkan gak suka nonton mensrea, nonton Cerita Cinaku aja. Iya, itu mantep. Pasti tuh. gue yakin lebih lucu sih. Iya, lebih Karena lucu. nggak nyinggung-nyinggung ini, nggak nyinggung pemerintahan kayaknya. Iya, tapi Kan menyinggung. kawan karena itu. Kawan katanya. Jadi mesti aman. Boleh dari Kamela mungkin ada pesan dan kesan ingin disampaikan kepada kawan-kawan boomer real politik kita. Kalau misalnya komedi bikin tersinggung ya mungkin watch some more kali ya. Coba explore some more, karena sebenarnya itu bisa jadi kita nggak suka dan tersinggung karena nggak familiar aja. Kalau suka, tapi kalau misalnya emang nggak suka ya juga nggak apa-apa, karena nggak wajib, maksudnya nggak harus, kita nggak harus suka komedi, nggak harus setuju sama komedi, nggak harus ketawa sama komedi ya, tapi ya baguslah kalau komedi itu tersedia untuk bisa kita tertawakan, jadi hiburan, jadi opsi hiburan. Kayak aku nggak punya closing statement apa-apa. Gue boleh ikutan nggak? Boleh bang. Kalau buat gue sih, ini kenapa host jadi kayak closing statement ya? Bukan closing sih. Terus izin dulu lagi. Podcast yang Gue ingin nyampaikan sesuatu juga kepada penonton Ripple. Iya. Jadi gini, tersinggung itu boleh. Hak semua orang itu tersinggung. Tapi mbok ya jangan lapor-lapor polisi lah. Cemen banget lapor-lapor polisi. Kalau memang kita nggak setuju, argumen aja. Kalau mau ya datang ke kita sih, kita diskusi juga di sini. Apa kritikan terhadap Panji, kita diskusikan gitu. Lapor polisi itu cemen gitu. Dengan hanya
masalah komedi aja harus polisi. Menurut gue sih Lapor polisi is one thing, tapi kalau polisi follow up laporannya? Follow up pasti di follow up, namanya juga laporan. Tapi akan dieksekusi atau enggak itu tergantung banyak laporan gak di follow up. Ya itu makanya itu kan nggak apa-apa. Jadi menurut gua nggak usah lapor-lapor lah, selesaikan saja dengan ide, selesaikan dengan ide gitu loh. Semoga jangan anti kritikan. Iya. Dalam agama pun jangan anti kritikan. Iya. Betul. Waktu di agama gua ya, Allah menciptakan Nabi Adam itu malaikat bertanya, kenapa engkau menciptakan manusia yang hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi? Tuhan nggak marah tuh. Sini gue patahin sayap lu, gue lempar lu ke bumi. Enggak. Tuhan hanya jawab ya, saya lebih tahu daripada kamu. Gitu aja. Jadi kita sebagai manusia ya jangan singgungan juga lah. Kita beragama misalnya ya. Kalau memang ada yang perlu perbaiki. Jangan singgungan, sedikit-sedikit penistaan. Itu artinya melemahkan agama sendiri gitu. Kalau ide, kita lawan dengan ide. Komedi, ya lawan dengan komedi boleh. Kalau nggak diskusi, job lawan Iya, jokes. bikin aja komedi lagi roasting Panji. Nah, roasting juga Panji itu. Ini mungkin Mr. Baja bisa nih. Kalau ada yang mau ngerosting Panji, ya silahkan di roasting. Sulit ya di Indonesia ini kan kita semua berkawan ya. Jadi roasting Panji gampang kok. Beliau silakan beliau. Berarti ada season 2-nya nanti. Ada season 2 ya. Ada itu. Tapi ya udahlah, nggak usah lapor polisi, kita selesaikan secara adat aja. Iya. Menurut gua gitu. Ada ketimuran. Selesaikan secara adat ketimuran gimana? Kan ada ini. Egy Sujana aja enggak minta maaf bisa damai tuh. Ya musyawarah damai. Ada carok gitu. Kan adat juga kan carok kan. Ya. Kalau Panji kan ada Toraja ya. Ada Toraja. Iya, gitu. Toraja. Iya. Iya kan bisa damai, bisa bicara. Iya. Lapor polisi ya, hal kayak gitu. Jadi kalau kemalingan ya. Gitu bro. Ini podcast yang sungguh unik ya di Real Politik ya. Mantap. Episode yang mantap sih. So anyways, yang gue pengen bilang sih, yang gue ingin sampaikan adalah kepada Pak Polisi khususnya, tolong lakukan tugasmu untuk tidak follow up lah. Iya, pilih yang prioritas lah, yang lebih urgent. Yang lebih urgent. Kan banyak nih kalau laporan nggak ada di follow up gitu. Itu kan kerjanya Pak Polisi. Nah, kenapa jangan sampai tiba-tiba dilapor kok di follow up yang ini gitu. Tolonglah bijak lah. Kalian sudah bijak untuk tidak mempenjarakan Roy Suryo CS dan teroris. Sekarang di sini bijak juga lah. Biar nggak dianggapnya sebagai ini nih apa serdadu Jokowi nih gitu. Polisi kan juga pasti punya pride-nya sendiri. Ayolah. Anyways, thank you. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, bro. Real Pol. Thank you udah datang ke Real Pol. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang di rumah. Di sini kita Real Pol menelanjangi fakta apa adanya. Dan we'll see you in the next episode. Bye bye. Bye bye.